Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita akan bahas dari lanjutan turnamen Tata Steel di level Master, di mana dua pimpinan klasemen, dua pemain terbaik yang memiliki sama poin, 5,5 poin dari 8 babak yang sudah dimainkan bertemu. Ya, pemegang buah putih adalah juara dunia Magnus Carlsen melawan pecatur dari Azerbaijan, Mamediarov Shahryar. Bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan. Ya, Magnus memulai dengan D4. Kuda F6 dijawab oleh Mamediarov. Kuda F3, D5, C4. E6, G3 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Pion D makan C4, gajah G2, gajah B4 skak, gajah D2, dan A5. Nah, apa yang dipilih oleh Magnus? Ya, ini merupakan pattern dalam pembukaan Katalan. Lagi-lagi Magnus menjadikan Katalan sebagai senjata ketika memegang buah putih. Selanjutnya, Mamediarov, gajah B4 tadi skak, gajah D2, dan rokade Magnus Carlsen, rokade E3, dan benteng A6. Langkah yang dipilih oleh Mamediarov, kenapa benteng A6 dan terlihat tidak biasa, adalah untuk merespon ide yang ingin dijalankan oleh Magnus Carlsen dengan kuda E5. Dan benteng A6 memiliki ide untuk menjalankan B5, teman-teman, menjaga pion C4, keunggulan pion yang diambil oleh Mamediarov Shahryar. Magnus menjawab menteri C2, ancam pion C4, B5 dijaga, A4, C6, kuda C3, benteng B6 menjaga pion B5, E4 dimainkan oleh pemain putih. Kemudian gajah E7. Langkah ke-12 yang mendapatkan respon tanda tanya dan tanda seru dari mesin catur Stockfish, dan itu merupakan langkah yang inakurasi atau kurang tepat. Karena di sini langkah favorit dari engine adalah H6. Ya, gajah E7 dan Magnus memainkan E5. Nah, ini adalah pola serangan dari pemain Katalan, teman-teman. Ya, mengorbankan satu pion di petak C4, tapi putih punya advantage inisiatif serangan dari jalur tengah ini. Kuda D5 dimainkan, pion A makan B5 mendapatkan tanda tanya yang seharusnya kuda D5 ya. Pion C makan B5, dan ini adalah kesalahan pertama dari Mamediarov Shahryar. Kenapa? Karena setelah langkah pion C makan B5, maka hitam kehilangan kualitas, kehilangan benteng yang harus ditukar dengan gajah gelap milik Magnus Carlsen. Nah, bagaimana apabila hitam memakan dengan menteri? Maka putih di sini ada langkah kemenangan, yaitu kuda G5. Menteri C2 ancam mati petak H7 dengan bantuan kuda G5. Selain itu ada gajah Fianchetto di petak G2 yang mengancam menteri. Ya, teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa hitam memakan dengan pion ED5. Nah, langkah sebenarnya supaya hitam tidak kena kualitas atau kena benteng di petak B6-nya adalah kuda B4. Ya, kuda D5, pion E makan D5, gajah makan pion A5, kuda C6. Gajah makan benteng, menteri makan gajah, benteng A8 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Nah, kemudian H6. Nah, kenapa hitam tidak memakan pion D4? Di sini akan makan dan akan mendapatkan kembali pion D5 dengan benteng D1, menteri E5, dan benteng D5. Ya, apabila menteri E1, gajah F1, apabila gajah H3, maka akan gajah makan, benteng makan F8, gajah makan, dan benteng D1 terjaga. Ya, jelas ini kalah ya dalam posisi ini. So, setelah benteng A8, hitam menjawab dengan H6, membuka loop. Magnus melanjutkan dengan benteng F A1, gajah E6, menteri D1, jaga pion D4. Ya, B4, Magnus merespon dengan B3. Langkah yang sangat bermakna dan punya poin penting ya teman-teman. Karena
Setelah C3, Magnus benteng 8A6, menteri C7 dan kuda E1. Terlihat bahwa di sini serangan dari hitam di sayap menteri sudah selesai. Ya, apabila tidak memainkan B3, maka hitam akan memplot pion B3 dan akan menempatkan kuda B4, kuda D3. Jadi bahaya. Nah, di sini juga mendapatkan tanda tanya dan tanda seru yang seharusnya langkah lain yaitu menteri B7, menyelesaikan ancaman dari benteng A8 ke F8. B3 C3 benteng 8A6 menteri C7 kuda E1. Manuver coba dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan tujuan kuda C2, kuda E3, ancam pion D5, F4, F5. F6 dimainkan, tanda tanya kembali, yang seharusnya menteri D7. Ya, kuda D3 Magnus, pion F makan E5, kuda E5, kuda E5 benteng E6, C2, menteri S1 menyerah Mamediarov dalam 27 langkah dan waktunya juga mepet di sini. Nah, coba kita kembali lagi ya teman-teman. Kenapa hitam tadi tidak memilih kuda D4 setelah putih kuda D3? Ya, apabila memilih kuda D4 maka putih akan melakukan benteng E6, kuda E6, gajah D5. Piningan ini akan mendapatkan satu perwira ya, karena apabila menteri D7 kuda F4. So, tidak dilakukan itu, makanya setelah kuda D3, FE5, kuda E5 makan dan menteri S1 menyerah. Ya, apabila kuda D3, maka sia-sia kerja dari pemain hitam ya. Ide dari pemain hitam. Karena gajah D5, kuda E1, benteng E7, skak open ya. Mendapatkan menteri kembali. Ya teman-teman, inilah yang terjadi di babak ke-9 gelaran Tata Steel. Akhirnya, berkat kemenangan ini, Magnus Carlsen memimpin pucuk ya, puncak klasemen sendirian dengan 6,5 poin dari 9 babak. Ini standing atau klasemen sementaranya. Magnus diikuti oleh Anies Giri dengan 6 poin dari 9 babak. Kemudian Mamediarov tempat ketiga dan masih menunggu partai atau hasil dari Vidit Santos melawan Rapot Richard. Dan bagaimana dengan target 2.900 Magnus Carlsen? Nah, ini secara live ratingnya Magnus mendapatkan angin segar dengan tambahan 2,7 elo rating. Sekarang elo ratingnya adalah 2.867. Apakah Mission Impossible target dari elo rating 2.900 teman-teman? Ya, kita nggak tahu. Ya, sepertinya cara yang dilakukan Mamediarov ya teman-teman. Sebenarnya Mamediarov tidak kali ini aja menghadapi pembukaan Katalan dalam turnamen ini. Karena di babak pertama dia berhadapan dengan Daniil Dubov, hanya hasilnya remis. Nah, sebuah cara yang salah ya menghadapi Carlsen karena memberikan benteng di petak B6 tadi yang harus dibayar mahal dengan kekalahan ini. Nah, makin sedikit babaknya teman-teman. Direncanakan 13 babak. Siapa yang kalian prediksikan akan menjadi juara? Apakah Magnus akan memimpin pertandingan ini sampai selesai, teman-teman? Yang pasti ikutin terus turnamen Tata Steel setiap malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Kita nonton bareng di YouTube-nya RL Chess. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Catur Yes, Indonesia Jaya. Semua akan Magnus pada waktunya.